ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, bahkan saya berpikir tuh kayaknya nanti suatu hari kelak, someday, cita-cita gitu kan, bikin satu konsep perumahan yang bener-bener sehat gitu kan. Di situ ada peternakan, ada pertanian, ada perkebunan, sekolahnya sehat, gitu-gitu lah. Sampai kayak begitu, membayangkannya. Ya, cita-cita ke depan, kalau masih ada zaman. Keburu Imam Mahdi datang. Ya, jadi gitu tuh sekalian. Jadi, dan tubuh kita, tadi saya sampaikan bahwa tubuh kita ini sudah dibekali Allah dengan tools-toolsnya. Ya, ini kalau Anda lihat gambar di depan ini gambar sebenarnya gambar pohon gitu kan, tapi diilustrasikan dengan paru-paru. Jadi paru-paru kita sebenarnya bisa kita optimalkan untuk apa? Untuk mengubah kondisi. Apa yang diubah kondisinya? Jadi ada namanya pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma. Lalu tadi diafragma itu dengan cara apa? Jadi gini, ketika Anda begini ya, Anda bernapas ya. Ini yang bekerja sarafnya simpatik namanya. Jantungnya deg 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 deg. Tapi ketika Anda tarik nafas, Anda buangnya melalui mulut, gitu, maka yang kerja nanti diafragmanya dan ada bagian dari parasimpatis yang nanti akan bekerja. Artinya apa? Nafas kayak begini saja, itu kalau rutin ya Anda lakukan sehari 10 kali, itu bisa menurunkan tensi. Tapi pelan-pelan, jangan bikin tensi naik juga. Apalagi dibarengi dengan zikir. Ini saya katakan tubuh kita itu sudah disiapkan Allah perangkatnya. Ya, perangkatnya disiapkan sama Allah. Ya, seperti itu. Apa yang terjadi kalau seandainya dia hirup nafas kemudian dia menghembuskan perlahan gitu, maka sebenarnya perut Anda ya sama paru-paru kita ya akan terisi penuh dengan oksigen. Ya, itu baru satu ya, baru satu toolsnya ya, seperti itu. Jadi sains memang zaman sekarang ini menunjukkan bahwa ada satu penelitian ya, jadi ternyata usus yang baik atau usus yang buruk itu berhubungan dengan behavior. Coba. Jadi kalau kita ya ada siapapun fulan atau fulana yang punya kebiasaan kurang baik atau tidak baik atau mungkin mood swing atau baper-baperan, coba dicek yang dimakan apa. Mungkin paginya nasi goreng, siangnya cilok, cireng, jangan gitu. Sorenya seblak, gitu. Mungkin karena itu hubungannya dengan behavior. Hubungan dengan behavior. Maka orang yang sehat, pikirannya, raganya pasti makanannya sehat. Kalau makanannya sehat, maka makanan tadi pasti mengandung antioksidan. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda makan sesuatu, maka lihat ini kira-kira yang saya makan ini bikin penyakit atau bikin sehat. Mikirnya kayak begitu. Falyanzuril insana ila ta'ami. Mikirnya kayak begitu. Jadi kalau sudah kayak begini, maka Anda mulai mikir. Bahkan beberapa teman yang saya lihat di teman-teman di IG itu kan, sekarang tuh kalau dikasih dia cerita tentang bagaimana masuk ke supermarket atau dapat suatu makanan-makanan yang mereka udah nggak selera lagi makan itu gitu. Yang benar tuh itu sebenarnya. Ya, artinya kalau masih selera makan yang nggak sehat, maka pikiran sama ususnya masih belum sehat gitu kan, masih sakit gitu ya. Nah jadi bagaimana kita bisa mempelajari itu, bagaimana kita bisa mengobatinya. Jadi kalau kita bicara tadi healthy gut atau leaky gut itu teman sekalian, jadi dia banyak penyebab ya, penyebabnya itu yang menyebabkan ususnya itu barriernya atau mungkin
batasannya ya, antara satu usus dengan lain tuh, kalau yang healthy dia tight, kencang, dia bagus. Tapi kalau dia sudah bocor, maka dia kebuka, gitu kan? Kalau kebuka, maka toksin pasti akan masuk ke dalam darah. Gitu. Obatnya apa sih? Obat leaky gut ini apa? Sebenarnya simple banget. Ya, obatnya adalah puasa. Puasa itu yang pertama. Dan kalau teman-teman lihat kata-kata saya tadi, ya. Jadi kan tadi ada kalimat saya di sini. Saya bilang tubuh manusia itu ya, tadi. Nah, ini dia. Jadi tubuh kita tuh kayak pohon sebenarnya. Dia butuh pupuk dan dia butuh untuk mempertahankan tanahnya. Ya. Dari mana pupuknya? Pupuknya dari mana? Semua jenis buah, semua jenis sayur, semua jenis makanan yang manis dan alami ya, itu pupuknya sebenarnya. Dan sebagian produk Allah itu pupuknya semua. Jadi kalau Anda lihat di depan nih, contoh misalkan apa ya? Nih jeruk nipis nih. Jeruk nipis ini, ibu sekalian, kalau kita bicara satu jeruk nipis saja, maka mana dia itu? Ini nih. Satu jeruk nipis kayak begini aja, efeknya itu banyaknya luar biasa. Apalagi jeruk ini Anda tambahkan dengan madu, Anda tambahkan dengan garam. Itu efeknya luar biasa. Ya. Apa yang terjadi? Dia akan membersihkan usus, dia akan membersihkan liver, dia akan meningkatkan sistem imun, dia akan memperbaiki pencernaan. Dalam satu jeruk ini saya katakan menang banyak kita. Tapi untuk makan ini, ketika di meja Anda tersedia jeruk nipis sama madunya, sama garamnya, dan di sebelahnya ada nasi uduk, butuh effort. Betul? Butuh effort untuk mengalihkan pandangan ke beliau ini. Maka jangan buka celah di rumah. Buka celahnya di mana? Kulkas Anda, lemari es Anda, atau mungkin lemari makanan Anda. Jangan banyak sampahnya. Paham ya maksudnya? Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna